Oke, saya hidupkan mikrofonnya dulu ya Mbak Ermi ya. Waalaikumsalam. Gimana Mbak kabarnya Mbak? Belum. Ini kebetulan tadi ada kelas lain yang nggak bisa mengajar hari ini, jadi saya pakai makanya bisa jam 9. Iya, iya yang punya kelas. Jadi ini kita pinjem ini Mbak. Mm-mm. Ini pinjem ini soalnya. Kan biar iya Mbak, saya tadi sudah inbox untuk memberitahu masuk. Mas Ri sudah dibaca. Terus Mas Dian sama Mbak Sitinya belum ada konfirmasi. Kita tunggu sebentar aja ya Mbak ya. Jam 9 masih sibuk ya. Oh, justru malah habis libur. Justru itu ya habis liburan kecapean. Hmm, enak ya Mbak Siti, alhamdulillah ya. Dan kalau minggu libur ya Mbak ya. Hmm, hmm, full. Hmm, kemarin tanggal berapa Mbak? Mulai tanggal berapa? Tanggal 17 ya? Mm-mm. Iya, Mbak, suaranya hilang Mbak Ermi. Kenapa? Enggak, suaranya tadi hilang gimana Mbak? Tadi suaranya sempat hilang sebentar gimana? Hmm, oh iya. Mm-mm, Mbak, ya. Mm-mm. Palingnya nanti saya tetap share kelas ke inboxnya Mbak Ermi. Soalnya nanti siapa tahu Mbak Ermi pengen ini. Ini kok. Mm-mm. Iya. Ini sudah kok belum ada konfirmasi ya? Ya sudah, kalau nggak apa-apa kita belajar duluan aja ya Mbak ya, biar nanti yang lain menyesuaikan. Nah, oke, saya open kelasnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak? Mm-mm, IPS. Mm-mm. Oke, selamat malam. Pada hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial, melanjutkan bab yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar perkembangan negara-negara di benua Asia dan juga ini ya, Asia. Kenapa Mbak? Heeh. Iya, nanti lihat itunya aja ya Mbak ya. Benua, ya, iya di pertengahan ini. Kemarin kita sudah bahas benua Asia dan juga Amerika. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang perkembangan negara-negara di benua Afrika dan juga Eropa. Nah, yang pertama itu adalah benua Afrika ya. Tapi sebelum saya masuk ke materi, mari kita berdoa dulu. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, langsung saja ya Mbak ya. Nah, ini kita akan belajar di benua Afrika dulu ya. Jadi saya berikan gambarannya dulu secara umum. Oh, ini Mas Ri masuk, saya hidupkan mikrofonnya dulu Mas Ri.
Masih loading ya Mas Ri ya mikrofonnya. Selamat malam ya Mas. Halo Mas Ri. Selamat malam. Gimana kabarnya Mas? Tadi tuh saya baca inboxnya Mas Ri itu ini sudah telat. Jadinya saya nyala baru ini. Gak apa-apa ya Mas ya. Tadi Mas Ri kan mengusulkan 8.30 ya. Saya itu tadi sempet tidur sebentar, jadinya waktu Mas Ri ngirim inbox sayanya posisinya tidur jadi nggak kebaca. Oke, saya lanjutkan ya. Ini kita akan belajar benua Afrika. Di sini disebutkan benua Afrika itu juga terkenal dengan benua hitam, ya. Selain itu, dia juga terkenal dengan sebutan benua kolonia. Kenapa disebut dengan benua kolonia? Karena hampir semua wilayahnya pernah menjadi tanah jajahan bangsa-bangsa Eropa. Jadi, hampir seluruh wilayah di Afrika itu pernah menjadi negara jajahan ya oleh bangsa Eropa seperti Inggris, Prancis, Portugis, Spanyol, dan Italia. Secara umum, bentuk pemerintahan dari Afrika ini adalah republik, ya. Ibu kotanya Kairo. Kepala negaranya itu presiden, kepala pemerintahannya itu juga presiden. Bahasa yang digunakan itu bahasa Arab dan mata uangnya itu pound Mesir. Nah, ini kita lihat ya, ini adalah peta dari benua Afrika. Oke. Terlihat jelas ya teman-teman ya. Gambarnya kurang besar apa sudah cukup? Kurang besar ya. Oke. Gimana Mas Ri? Oke. Nah, ini ya. Ini peta dari benua Afrika. Jadi ini di batasnya, batas dari benua Afrika ini di sebelah utara itu berbatasan dengan Yordania, Irak dan Kuwait, ya. Di sebelah timur itu ada berbatasan dengan Teluk Persia dan Uni Emirat Arab di sebelah timurnya. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Oman, Yaman Utara dan Yaman Selatan. Ya, ini batas negaranya ya. Tadi yang maaf saya ralat. Di sebelah utara itu berbatasan ini ada Laut Mediterania. Dengan batasnya itu ada negara Yordania, Irak dan Kuwait, ya. Di sebelah timur itu batas negaranya itu ada Teluk Persia dan Uni Emirat Arab, dan ini ada Samudra Hindianya, batas sebelah timur. Nah, sebelah selatan itu berbatasan dengan negara Oman, Yaman Utara dan Yaman Selatan. Dan di sebelah baratnya itu ada Laut Merah dan Teluk Akaba. Untuk luasnya ya. Ini di sini tidak ada ya teman-teman ya, ini batas-batasnya. Tadi adalah batas negaranya, saya tambahkan. Luas dari benua Afrika ini adalah 997.739 km persegi. Oke, ini adalah luas dari benua Afrika, di mana secara astronomis ya, benua Afrika itu terletak di 30 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 51 derajat bujur timur sampai 17 derajat bujur timur. Ya. Oke. Itu tadi batas-batasnya. Saya tambahkan ya. Nah, untuk pembagian wilayahnya,
Benua Afrika itu dibagi menjadi 5 wilayah, ya. Ada Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Oke, ini sekarang untuk Afrika Timur itu ada 6 negara. Sebentar ya, saya Afrika Timur saya sesuaikan dulu dengan yang terbaru. Sebentar. Afrika Timur ini diralat ya teman-teman ya. Ini kan ada 6 ya. Untuk yang terbaru itu Afrika Timur ada 9 negara. Ini ya saya sebutkan. Ethiopia dengan ibu kota Addis Ababa. Somalia. Ini ya. Ethiopia dengan ibu kota Addis Ababa. Somalia dengan ibu kota Mogadishu. Yang ketiga Kenya, ibu kota Nairobi. Yang keempat Uganda, ibu kota Kampala. Yang kelima Rwanda, ibu kota Kigali. Oh maaf, Kogali ini ya, bukan Kigali. Dan ke 6 Tanzania, ibu kota Dar es Salaam atau Dodoma. Saya ketik sebentar. Oke. Terus ada Burundi, ya, ibu kota Bujumbura. Tambahan yang duanya itu saya tuliskan di sini ya teman-teman ya. Tambahan yang kedua ya untuk Afrika Timur yaitu Djibouti. Ibu kotanya Djibouti. Terus yang ke-9, negara yang ke-9 itu Sudan dengan ibu kota Khartoum. Nah, ini pembagian wilayah untuk Afrika Timur. Ada 9 negara, ya, tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, untuk Afrika Utaranya, Afrika Utara ada 6 negara. Ya, yang terbaru itu ada negara Mesir dengan ibu kota Kairo. Yang kedua Libya, ibu kota Tripoli. Yang ketiga Tunisia, ibu kota Tunis. Yang keempat Maroko, ibu kota Rabat. Yang kelima Aljazair, ibu kota Algiers. Ini tadi Sudan yang terbaru masuk ke Afrika Timur ya. Yang keenam itu Sahara Barat. Saya tambahkan di bawahnya ya. Sahara Barat. Sahara Barat itu beribu kota di El Ainun. Oke. Jadi ada 6 negara. Ini yang terbaru itu Sudan, ikutnya ke Afrika Timur ya. Nah, itu untuk wilayah utara. Sekarang untuk Afrika Barat. Di sini ada 19 negara. Yang terbaru itu hanya 15 negara. Ya. Yang pertama itu Nigeria, ibu kota Abuja. Yang kedua Mauritania, ibu kota Nouakchott. Yang ketiga Senegal. Saya cek dulu di sini ada Senegal.
ibu kota Dakar. Yang keempat Gambia. Saya cek Gambia. Oh, Gambia ibu kota Banjul. Yang kelima Guinea Bissau. Guinea Bissau dengan ibu kota Bissau. Yang keempat Sierra Leone. Sierra Leone. Nih, Sierra Leone ibu kotanya Freetown. Yang ketujuh Liberia, ibu kota Monrovia. Yang kedelapan Ivory Coast. Di sini Ivory Coast tidak ada ya. Saya tambahkan nih di sini Ivory Coast. Aduh. Ini saya lost connection. Halo, teman-teman bisa dengar suara saya? Tadi sempat lost connection. Coast, Ivory Coast dengan ibu kotanya Abidjan. Oke. Iya, Ivory Coast. Ya. Ya. Terus yang ke-9 itu Guinea, ibu kota Conakry. Yang ke-10 Ghana, ibu kota Accra. Yang ke-11 itu Burkina Faso. Nih, Burkina Faso ibu kotanya Ouagadougou. Yang ke-12 Togo. Bacanya agak susah, Mbak. Togo ibu kotanya Lomé. Apa, Mbak? Ouagadougou. Malah Mas Ri tambah aneh. Oke, saya lanjutkan. Setelah Togo, itu ada Niger, ibu kotanya Niamey. Ouagadougou. Terus ada Mali, ibu kotanya Bamako. Dan yang ke-15 adalah Benin, ibu kotanya Porto Novo. Jadi daerah yang awalnya ikut ke Afrika Barat tetapi sudah tidak menjadi bagian Afrika Barat itu di sini Kamerun, Pantai Gading, saya coret ya yang enggak termasuk. Terus ada Sao Tome Principe. Oke, itu 15 negara yang termasuk Afrika Barat. Nah, sekarang untuk Afrika Selatan. Oh, ya. Oke, Mbak. Sudah belum nyatatnya? Iya. Oke, sudah selesai belum nyatatnya? Sudah ya? Udah, oke. Untuk Afrika Tengah. Oh, ternyata ini saya ralat ya teman-teman ya. Untuk yang terbaru Afrika Tengah itu sudah ditiadakan. Jadi cuma 4 wilayahnya, utara, timur, barat, sama selatan. Ya. Jadi Afrika Tengah ini kok tiba-tiba suaranya hilang. Afrika Tengah sudah ditiadakan. Jadi saya ralat. Jadi pembagian wilayahnya itu ada 4 di benua Afrika. Itu ada utara, Afrika Barat, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Untuk Afrika Tengah ini sudah tidak ada ya. Nah, yang terakhir itu Afrika Selatan. Afrika Selatan itu ada 12 negara. Oh, di sini cuma 8. Saya bacakan ya. Afrika Tengah sudah tidak ada ya, Mbak ya. Jadi yang terbaru Afrika cuma ada 4 pembagian wilayah. Iya. Nah, untuk Angola ibu kotanya Luanda. Yang kedua Namibia ibu kotanya Windhoek. Begitu ya bacanya ya.
Windhoek. Yang ketiga itu Botswana. Di sini ada nggak? Botswana, ibu kotanya Gaborone. Yang keempat Zambia. Oh, ini nggak ada ya di sini, saya tambahkan Zambia. Zambia, ibu kota ya Lusaka. Dengan ibu kotanya Lusaka. Yang kelima ada Zimbabwe, ibu kotanya Harare. Yang keenam ada Malawi, ini tidak ada, saya tambahkan Malawi. Malawi, ibu kotanya Lilongwe. Lilongwe. Terus ada Mozambik, ibu kotanya Maputo. Dan yang kedelapan itu Lesotho, ibu kotanya Maseru. Yang kesembilan ini tambahan, tidak ada juga, saya tambahkan di sini. Kenapa Mbak? New Zealand. Bukan. New Zealand tidak termasuk. Ini Swaziland. Yang termasuk di situ yang Swaziland, bukan New Zealand. Berbeda. Republik Afrika Selatan. Afrika Selatan itu ibu kotanya Pretoria. Oke. Nah, terus yang ke-10 itu Swaziland, ibu kotanya Mabane. Yang 11 itu Madagaskar, ibu kotanya Antananarivo. Yang ke-12 itu Komoro. Ini tambahan, berarti tambahannya ada 4. Komoro, ibu kotanya Moroni. Oke, itu adalah pembagian wilayah di benua Afrika, ya. Kecil nih Mbak. Halo, sekarang masih kecil. Udah besar. Iya, kalau ini mikrofonnya kan tak pegangin. Tadi saya ngetik jadi mikrofonnya tak lepas. Sekarang udah enggak kan? Halo? Udah kedengeran ya? Oke. Nah, itu adalah pembagian wilayah-wilayah di benua Afrika. Ini mungkin tambahan, di sini tidak ada. Teman-teman nanti sekiranya yang penting bisa dicatat ya. Saya bacakan ya. Benua Afrika itu dilalui oleh garis khatulistiwa. Oleh sebab itu, di bagian Afrika Tengah, di wilayah Afrika Tengah, benua Afrika itu dilalui oleh garis khatulistiwa. Jadi di bagian tengah itu memiliki iklim tropis dan terdapat hutan rimba yang sangat luas. Jadi di bagian tengah itu iklimnya tropis ya. Saya ketik saja ya. Kok nggak bisa? Nah. Ya. Saya catat Mbak, benua Afrika dilewati oleh garis khatulistiwa sehingga bagian tengah beriklim tropis, sedangkan bagian tengah, sedangkan sebelah utara dan selatan itu iklimnya subtropis. Oke.
Jadi karena ini ya, benua Afrika ini juga dilewati oleh garis khatulistiwa. Jadi di bagian utaranya dan selatannya dia subtropis, sementara di bagian tengah dia beriklim tropis. Nah, iya. Tapi kalau itu yang kayak di Indonesia itu kan hanya di bagian tengahnya. Kalau di bagian utara dan selatannya itu subtropis ya. Kalau di Indonesia kita kan full tropis semua ya, Mbak ya. Nah, untuk Mbak Hermi suaranya putus-putus. Mbak Hermi suaranya hilang. Coba saya log out dulu sebentar ya. Oke, saya launch kelasnya dulu sebentar. Halo. Maaf ya Mbak ya, tadi suaranya hilang, jadi saya log out sebentar. Sinyalnya agak galau kayaknya. Enggak, enggak tadi saya log out soalnya sinyalnya merah. Kalau saya sinyalnya merah saya log out baru masuk lagi. Biasanya sinyalnya dia lancar kembali. Tapi kalau sinyalnya benar-benar lagi buruk sekali, susah mau log out berapa kali ya tetap aja merah. Gimana tadi Mbak Hermi? Mm-mm. Iya, termasuk tropis, tapi cuman dia punya keistimewaan ini, dia punya curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Seperti Bandung dan Bogor itu dia tropis tapi cuman curah hujannya dia lebih tinggi. Makanya di sana hujan itu tidak mengenal waktu. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, di Afrika itu ada pegunungannya, yaitu pegunungan Atlas. Oke, Mbak. Ada pegunungan Atlas besar di bagian utara, ya. Kalau untuk gunungnya, tadi ya kalau pegunungan itu ada kemana, Mbak? Masuk, Mbak? Katisen. Masa iya suaranya gedredeg begitu? Walah. Sekarang masih dredeg. Oh, malah jadinya ketawa. Mbak, Mas, masih dredeg. Masih dredeg. Waduh, ini mungkin ada sesuatu di tengah jalan suaranya jadi kedengarannya sedikit aneh. Oke, saya ulang ya. Ya, kenapa? Itu bener Mbak, beli sinyal Mbak. Heeh. Ini ya, kalau untuk pegunungannya itu ada pegunungan Atlas besar di bagian utaranya. Kalau untuk gunung ya,
Kalau untuk gunungnya itu ada Gunung Kamerun, Kamerun, terus ada Ruwenzori, terus ada Gunung Kilimanjaro. Ini ya, untuk Gunung Kilimanjaro ini terkenal dengan ini ya, gunung es abadi ya. Jadi puncak gunungnya itu selalu terselimuti oleh salju ya, Gunung Kilimanjaro ini. Dan untuk sungainya itu ada Sungai Kongo, ada Sungai Zambezi, terus ada Sungai Nil. Sebagai tambahan ya teman-teman ya, Sungai Nil ini sebagai sungai terpanjang di dunia. Kalau sungai terbesar di dunia adalah Sungai Amazon ya. Nah, untuk danaunya ini ada, perlu dicatat ya teman-teman ya danaunya ya. Danaunya Zambezi, Yambezi. Danaunya itu ada Danau Sat, ada Victoria, ada juga Danau Malawi. Malawi untuk teluknya ada Teluk Aden dan juga Teluk Guinea. Terus selatnya itu ada Selat Gibraltar dan juga Mozambique. Tabrakan Mozambique. Itu untuk selatnya. Oke, saya turunkan. Nah, untuk gurunnya yang ada di, oke, sudah tidak bisa ya. Oke, saya tambahkan di sini. Untuk gurunnya ada gurun Libya, gurun Sahara. Oh, maaf. Gurun itu ada Libya, ada Sahara, dan juga Kalahari. Oke. Oke, itu adalah ini ya. Nah, untuk flora dan fauna di Afrika itu maaf. Untuk di daerah gurun itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan gurun. Kalau untuk di Afrika Tengah tadi karena dia ini ya beriklim tropis. Oh, ini Mbak Siti masuk. Saya hidupkan mikrofonnya dulu. Selamat malam Mbak Siti. Waalaikumsalam. Menyesuaikan ya Mbak ya. Gimana kabarnya Mbak? Sapaan khas Masri. Oke, saya lanjutkan ya. Oh, habis berlibur. Loh, gak libur Mbak.
saya nggak ikutan loh ya. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk flora faunanya, untuk di daerah gurun itu banyak terdapat tumbuhan gurun. Kalau untuk di Afrika Tengah, karena tadi iklimnya dia tropis, jadi banyak dijumpai hutan belantara. Kalau untuk di daerah subtropis itu banyak stepa, sabana dan hutan jarum. Dan untuk faunanya, eh, hewan-hewan khas Afrika itu ada antelope, jerapah, zebra, singa, lalat sese, gorila, kuda Nil, gajah dan simpase. Saya ini mikrofonnya saya matikan ya soalnya suaranya memantul. Oke. Nah, itu adalah keadaan untuk benua Afrika secara umum ya. Nah, oke, saya lanjutkan untuk negara-negara penting yang berada di benua Afrika. Yang pertama itu adalah Mesir, ya. Ini kita bisa lihat gambar petanya. Secara umum, Mesir ini bentuk pemerintahannya republik, ibu kotanya Kairo, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya presiden, bahasa resminya digunakan bahasa Arab dan mata uangnya adalah pound Mesir. Ya. Dan di sini untuk keadaan alamnya, eh, dia memiliki luas 999.730 999.739 km persegi. Wilayahnya itu berupa gurun pasir dan beberapa wilayah yang subur ya. Nah, di Mesir itu terdapat Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Dan Sungai Nil ini merupakan daerah yang sangat subur yang menjadi sumber penghidupan rakyat Mesir. Selain itu juga ada terusan Suez yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah. Terusan Suez ini dirancang oleh seseorang dari Prancis yang bernama Ferdinand de Lesseps. Ya. Pertama kali terusan Suez ini dibuka bisa dilalui itu pada tahun 1869. Jadi terusan Suez ini merupakan ibarat kata itu sebagai pintu keluar masuknya ya untuk ke daerah Mesir itu. Nah, terusan Suez ini dibuka ini ya, dibukanya terusan Suez, maka pelayaran dari Eropa ke Asia dan sebaliknya tidak lagi melalui Afrika Selatan. Jadi bangsa-bangsa Eropa atau negara lain yang ingin masuk ke Afrika ya tidak lagi lewat Afrika Selatan tetapi melalui terusan Suez. Oke. Nah, di negara Mesir ini terdapat peninggalan-peninggalan kuno seperti Sphinx itu patung singa berkepala manusia dan piramida yang ini ya berada di Giza ya. Piramida itu sangat terkenal sekali. Oke. Dan di Mesir ini untuk gurunnya itu gurun yang itu ya sangat terkenal yaitu gurun Sahara sebagai tambahan. Gurun Sahara. Selain piramida dan Sphinx, bangunan-bangunan yang berada di Mesir itu juga ada ini saya tambahkan ya. Selain piramida dan Sphinx ada juga Giza. Giza ada kuil Kanak,
Terus ada Lembah Raja, dan juga kuil Ramses. Ramses. Oke, ini adalah bangunan-bangunan kunonya. Nah, untuk jumlah penduduknya, oke, ini kita bisa lihat ya, ini Sphinx tadi ya, patung berkepala manusia berbadan singa. Dan ini adalah piramida ya. Nah, untuk penduduknya pada tahun 2013 jumlah penduduknya itu mencapai 83.688.164 jiwa. Sebagian besar penduduknya itu tinggal di lembah Sungai Nil ini ya. Jadi karena Mesir ini daerahnya adalah gurun, jadi sebagian besar penduduknya itu tinggal di wilayah dekat Sungai Nil karena di situ adalah daerah yang subur. Jadi mereka mencari penghidupannya dari Sungai Nil itu, ya. Agama yang dipeluk di Mesir itu Kristen dan Islam ya. Islam dan Kristen. Jadi mayoritas adalah Islam. 90%-nya adalah Islam. Jadi untuk Kristennya itu sekitar 10% dari penduduk Mesir itu memeluk agama Kristen. Dan untuk ibu kotanya itu ada di Kairo tadi ya. Ibu kotanya ada di Kairo. Dan bentuk pemerintahnya tadi sudah saya sebutkan, dia adalah bentuknya adalah republik. Dan kepala negara dan kepala pemerintahnya itu adalah presiden ya. Ini kepala pemerintahnya bukan lagi perdana menteri tapi presiden. Dan di Mesir itu terdapat universitas yang sangat terkenal, Universitas Pusat Pendidikan Islam, yaitu Universitas Al-Azhar ya. Bahasanya itu Arab dan mata uangnya itu pound. Oke. Itu adalah tentang Mesir ya, negara-negara penting di Afrika, salah satunya Mesir tadi sudah saya jelaskan. Dan selanjutnya itu adalah Afrika Selatan. Sebentar sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya sampai sini teman-teman ada pertanyaan atau tidak? Sebentar, mikrofonnya sedang loading. Halo teman-teman, sampai sini ada pertanyaan tentang Afrika Selatan dan Mesir? Kok Afrika Selatan? Halo? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Gak ada ya? Kalau gitu, oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Saya matikan lagi ya mikrofonnya ya. Negara penting kedua di Afrika adalah Afrika Selatan ya. Keadaan alamnya ini dia itu terletak di paling selatan benua Afrika. Luasnya itu 1.341.100 km persegi. Untuk wilayahnya di bagian timur dan selatan itu berupa pegunungan, di mana gunung-gunung yang ada di wilayah Afrika Selatan ini ya, itu antara lain ada Gunung Giant Castle dengan tingginya itu 3.920 meter. Terus ada Gunung King Peak ya, dengan tingginya 3.650 meter. Dan Gunung Auxerrois
dengan tinggi 3.299 meter. Nah, untuk sungainya di Afrika Selatan itu ada Sungai Orange, Sungai Tugela, dan Sungai Gouritz. Oke. Afrika Selatan itu memiliki 3 ibu kota dengan fungsi yang berbeda, yaitu Pretoria. Ya, dia berfungsi sebagai pusat administrasi. Saya ini ya. Dan dengan saya langsung saja ya teman-teman ya. Ini tadi tiga ibu kota yang mempunyai fungsi berbeda dari Afrika Selatan itu Pretoria. Dia itu mempunyai fungsi sebagai pusat administrasi. Terus ada Cape Town. Dia merupakan fungsi pusat dari legislatif. Legislatif itu pusat pemerintahan untuk presidennya ya. Dan Bloemfontein itu sebagai fungsinya sebagai fungsi yudikatif. Jadi pusat seperti perwakilan rakyatnya, kalau di sini seperti MPR, DPR. Nah, itu berada di Bloemfontein. Oke. Nah, untuk batas negaranya, batas negara Afrika Selatan, batasnya. Nah, untuk di sebelah utara dia itu berbatasan dengan Zimbabwe. Terus ada Namibia. Terus ada Botswana. Terus ada Mozambik dan juga Swaziland. Itu di sebelah utara. Di sebelah timurnya itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, untuk di sebelah barat itu batas negaranya itu Samudra Atlantik. Oke, ini adalah batas-batas negara dari Afrika Selatan ya. Nah, di wilayah Afrika Selatan ini sebagian besar wilayahnya itu merupakan dataran tinggi. Dataran tinggi atau disebut dengan plato. Plato itu merupakan wilayah dataran tinggi ya. Dengan puncak tertinggi di Afrika itu adalah Gunung Tabana Telniaina ya. Puncak tertinggi di sini tak ada, saya tambahkan
tertinggi itu adalah Tabana Telniana. Ini berada di sebelah timur kota Lesotho. Oke. Untuk keadaan penduduknya, ini mayoritas penduduk Afrika Selatan adalah orang berkulit hitam, ya. Dan di Afrika ini dulu sangat terkenal dengan politik apartheid, ya. Jadi orang yang berkulit hitam diperlakukan tidak baik, ya. Jadi mereka membedakan warga negara berdasarkan kulit putih. Jadi biasanya seperti di tempat-tempat umum itu seperti di terminal, stasiun dan lain sebagainya itu ada tulisan only white dan only black. Nah, tetapi sekarang politik apartheid ini sudah dihapuskan. Jadi sudah tidak ada, ya. Jadi memiliki kedudukan yang setara antara orang berkulit putih dan orang berkulit hitam. Nah, tokoh yang memperjuangkan bangsa kulit hitam untuk menghapuskan politik apartheid di Afrika Selatan itu adalah ini, ya. Keadaan negara ini Nelson Mandela, ya. Jadi beliau ini yang menentang politik apartheid. Nah, pada tahun 1994 beliau memenangkan pemilihan presiden. Jadi karena beliaulah politik apartheid ini dihapuskan dan beliau mendapatkan Nobel atau hadiah berupa hadiah Nobel perdamaian karena perjuangan beliau untuk menghapuskan politik apartheid, membedakan penduduk berdasarkan warna kulit, ya. Nah, untuk Afrika Selatan itu merupakan negara yang kaya akan tambangnya, ya. Hasil tambangnya itu berupa emas, intan, ya, ada juga berlian, ada platinum, ada batu bara, biji besi dan uranium. Nah, yang sangat terkenal itu adalah emas dan intannya yang sangat terkenal di dunia. Untuk bentuk pemerintahannya itu dia berupa republik dengan kepala negara presiden, ya, dengan ibu kotanya itu di Pretoria. Mata uangnya untuk Afrika Selatan adalah rand. Oke. Bahasa resmi di sini tidak ada, saya tambahkan, ya, bahasa resminya yang digunakan bahasa resmi yang digunakan di Afrika Selatan adalah Afrikaans dan juga Inggris. Jadi bahasa asli Afrika dan juga bahasa Inggris. Oke, itu dua negara penting yang ada di benua Afrika. Ada juga negara lain, ya, di sini tambahan yang tidak ada di sini. Negara penting lainnya itu adalah Aljazair, ada juga Zaire atau Kongo, dan juga Nigeria, juga Kenya, ya. Itu adalah negara-negara lain selain Afrika Selatan dan Mesir, negara yang penting di benua Afrika. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar untuk perkembangan negara-negara di benua
Eropa. Oke, di situ teman-teman bisa lihat ya peta dari benua Eropa. Ini adalah benua Eropa. Ya, sebentar. Oke, untuk luasnya, nih kita bisa lihat di sini. Setelah luasnya untuk benua Eropa itu adalah 10.500.000 kilometer persegi. Ya, luasnya itu ada 10.500.000 kilometer persegi. Secara astronomisnya, benua Eropa ini terletak pada 36 derajat lintang utara sampai 71 derajat lintang utara dan 66 derajat bujur timur sampai 9 derajat bujur barat. Kalau dari letak geografisnya, benua Eropa ini terletak di sebelah barat benua Asia. Jadi posisinya benua Eropa itu menyatu dengan benua Asia. Jadi sering disebut dengan Eurasia. Karena benua Eropa itu wilayahnya menyatu dengan benua Asia. Jadi disebut dengan Eurasia. Oke. Batas-batas wilayahnya ini di sebelah utara ada Laut Es Utara dan Samudra Arktik ya. Di sebelah timur ada Pegunungan Ural dan juga Laut Kaspia. Di sebelah selatan ada Laut Tengah dan di sebelah barat ada Samudra Atlantik. Oke, itu untuk secara umumnya. Nah, di sini tidak ada, saya tambahkan ya teman-teman ya. Untuk penduduk Eropa itu ada bangsa Germania, Induk, itu meliputi penduduknya ya. Ini saya catatkan di sini. Saya kecilkan biar catatannya bisa muat banyak. Kok tiba-tiba meloading? Wah, sebentar teman-teman, kepencet jauh sekali. Ini benua terluas, berarti di atasnya. Nah, balik. Oke, saya ini ya. Nah, untuk penduduk Eropa itu terdiri dari bangsa-bangsa sebagai berikut ya. Ada yang pertama itu ada Germania Induk itu meliputi Belanda, Inggris, Jerman, Denmark, dan juga Skandinavia. Ya. Nah, bangsa yang kedua itu ada Romania Induk. Dia bangsa yang meliputi Romania Induk ini adalah bangsa Italia, Spanyol, terus ada Portugis dan Perancis. Nah, bangsa yang ketiga itu Slavia,
Itu meliputi bangsa Rusia, Polandia, Ceko, dan Slavia. Yang keempat itu bangsa lain ya. Lainnya seperti Yahudi, Turki, dan Mongolia. Tetapi untuk bangsa utamanya itu adalah Germania Induk, Romania, dan Slavia Induk. Oke. Untuk pembagian wilayahnya kita lanjutkan minggu depan karena berhubung waktunya ya teman-teman ya. Oh sebentar Mbak Hermi, saya hidupkan ini. Sebentar ya Mbak Hermi, lagi loading untuk mikrofonnya, saya hidupkan semua. Halo Mbak Hermi, gimana Mbak? Oh ini ya, iya Mbak. Udah selesai, ini saya mau closing berhubung waktunya ini ya. Untuk pembagian wilayahnya benua Eropa kita bahas bareng-bareng minggu depan ya. Oke, saya tutup dulu untuk pertemuan malam ini. Terima kasih banyak teman-teman untuk kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih banyak ya sekali lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mbak Hermi langsung pamit. Besok malam berarti seperti biasa jam 8 ya. Karena hari ini kan kita dapat pinjaman kelas jadi bisa masuk jam 9. Oke, Oke.